Selamat datang di channel Kisah Remajaku. Kisah yang akan menemani hari-hari santai dan lelahmu. Romantis, sedih, bad ending, sad ending, semua ada di sini. Jadi, klik tombol subscribe untuk mendengar banyak cerita lainnya. Kepergian sahabatku. Di pagi hari yang cerah, aku dan sahabatku berjalan bersama ke sekolah. Di setiap perjalanan kami selalu tertawa dan bercanda. Hari-hariku pun kujalani bersamanya. Di setiap aku sedih, dia selalu menghiburku. Dia pun selalu bercerita kepadaku dan dialah tempatku mencurahkan isi hatiku. Ia sangatlah baik dan pengertian, berbeda dengan teman-temanku yang lain. Mereka tidaklah menyukai aku. Mereka selalu mengejek-ejek aku. Itu karena aku miskin dan keterbatasan. Tapi sahabatku tidak seperti itu. Bersyukurlah aku. Dia sering mengajakku ke rumahnya, dan aku pun sering mengajaknya ke rumahku. Ia bernama Dinda, dan aku bernama Dita. Aku suka bercerita tentang hidupku itu kepadanya. Itu karena ia bisa memberiku nasihat dan membuatku semangat. Biarpun diajak-ajak teman-temanku yang lain, Dinda adalah seorang yang berceria. Ia selalu ceria, biar ada yang nakal kepadanya ataupun yang jahil. Tidak seperti aku, cuma diajak aja aku sudah merasa Pada suatu hari Dinda mengajakku jalan-jalan ke tempat bermain. Aku sangat senang. Kami bermain sepuasnya. Semua permainan kami coba, mulai dari komedi putar hingga roller coaster. Sampai-sampai kami lupa waktu. Sekarang sudah sore, akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Selama aku tetap bersamanya, hidupku akan terasa senang dan bahagia. Biar diajak teman-temanku karena ada Dinda yang selalu menghiburku. Tapi pada suatu hari, ia tak hadir ke sekolah. Sehabis pulang sekolah, aku langsung ke rumahnya. Tapi apa? Di rumahnya pun kosong. Aku sangat bingung. Kenapa hari ini Dinda tak ada? Biasanya kalau ia mau pergi, ia selalu memberitahuku. Tapi kali ini tidak. Aku bingung sekali. Besok harinya di sekolah, Dinda masih tidak masuk. Aku pun kembali lagi ke rumahnya dan masih tidak ada orang. Besok harinya lagi di sekolah, ia tetap tidak masuk. Kembali lagi aku ke rumahnya dan masih tetap sama, tidak ada orang. Setiap hari aku menunggu di sekolah, tapi ia tak kunjung hadir. Setiap hari pun aku ke rumahnya, dan di rumahnya masih saja tak ada orang. Akhirnya hari-hariku kelewati sendirian, tidak lagi bersamanya. Hari-hari pun berjalan dengan buruk. Teman-temanku tak ada yang mau menjadi teman. Mungkin itu karena hidupku yang miskin. Di sekolah aku hanya berdiam dan berdiam. Di rumah pun aku melakukannya lagi, berdiam dan berdiam. Sekarang tak ada lagi yang menghiburku saat-saat aku sedih seperti ini. Tak ada lagi canda tawa, yang ada hanya tangisan rasa kesedihan. Setelah 2 bulan, hari-hari ku lewati sendirian dan berdiam diri, tanpanya. Lalu di depan pintu aku mendapatkan sepucuk surat. Kubuka dan kubaca surat itu. Buat sahabatku Dita. Dit, bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan baik-baik aja ya.
Aku udah lama pengen nulis surat ini ke kamu, tapi baru sekarang ada kesempatan. Maaf ya, waktu itu aku gak ngasih kabar atas kepergianku. Aku tidak bisa ngasih kabar karena malam itu aku dan keluargaku jalan-jalan ke taman malam. Tapi saat aku mau menyeberang, aku tak tahu bahwa ada mobil sebelah kiriku. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Dengan cepat aku tertabrak, dan orang yang menabrak itu tak tahu entah kemana. Pada saat itu juga aku dibawa ke rumah sakit. Kata dokter aku mengalami luka yang sangat parah. Jadi aku harus tetap dirawat di rumah sakit. Sampai sekarang pun aku harus tetap di rumah sakit. Semenjak aku terbaring di rumah sakit, aku sangat kesepian. Tak ada lagi canda tawa darimu, dan tak ada lagi curahan-curahan hatimu. Aku sangat bosan di rumah sakit ini. Dah dulu ya, Dit. Salam manis selalu, sahabatmu, Dinda. Aku tak menyangka, ternyata dia tabrakan. Aku sangat sedih. Air mataku mengalir. Rasa sedih mengalir di hati. Aku akan mendoakanmu agar kita bisa bersama-sama lagi. Ucapku dalam hati. Waktu terus berjalan. Aku tak pernah lagi tahu kabar Dinda. Selama 5 bulan sudah Dinda dirawat di rumah sakit. Dan tak kunjung sembuh. Aku sangat sedih. Kenapa Dinda tak kunjung sembuh? Pada suatu hari aku diajak oleh ibuku untuk menengok Dinda. Aku sangat senang karena aku bisa bertemu dengan Dinda. Setelah sampai di rumah sakit, terasa senang sekali. Setelah tepat di ruangan rawatnya Dinda, hatiku terasa sedih. Dinda tak sadarkan diri. Ia hanya terbaring di tempat tidurnya. Lalu, aku bertanya kepada ibunya, "Bagaimana keadaan Dinda saat ini, Bu?" "Dinda koma," jawab ibu Dinda. Hatiku langsung sedih tak berdaya. Akhirnya ibuku mengajakku pulang. Di rumahku sedih, nangis, dan menangis. Di sekolah pun aku hanya merenung dan melamun. Setelah berbulan-bulan hingga setahun, aku mendapatkan kabar tak gembira. Dinda telah meninggal dunia. Aku sangat sedih. Apa yang akan kulakukan setelah Dinda tak ada di dunia? Aku sadar bahwa dunia ini tak selamanya ada. Dan hidup ini pun kita hanya sementara. Jadi aku akan mengulangnya dari awal. Bagaimana hidup itu tanpa orang lain. Tapi aku ingin hidup dan mati. Aku akan tetap bersahabat dengan Dinda. Semoga kamu bahagia di sana, Dinda.